Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen krisis. Krisis yaitu adalah serangkaian peristiwa penyimpangan yang terabaikan sehingga akhirnya sistem menjadi tidak berdaya lagi. Jenis ketiga ini bersumber dari difungsionalisasi sistem dan klien dalam perusahaan atau organisasi. Pengertian krisis pada dasarnya merupakan titik penentu atau momentum yang dapat mengarah pada kehancuran atau kejayaan, dan arah perkembangan menuju kehancuran atau kejayaan tersebut sangat tergantung pada pandangan, sikap, dan tindakan yang diambil terhadap krisis tersebut. Krisis memberi kesempatan bagi orang-orang tertentu untuk menjadi pahlawan, penyelamat, atau menjadi pengubah. Krisis yang berhasil diatasi pada umumnya akan melahirkan nama besar, kemakmuran, dan reputasi. Manajemen krisis adalah respon pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Artinya, terjadi gangguan pada proses bisnis normal yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada, dan dengan demikian dapat dikategorikan sebagai krisis. Kejadian buruk dan krisis yang melanda dunia bisnis dapat mengambil beragam bentuk, mulai dari bencana alam seperti tsunami, musibah, teknologi, kebakaran, kebocoran, dan obat-obat berbahaya, sampai kepada karyawan yang mogok kerja. Gejala kejadian buruk dan krisis berpotensi menghentikan proses normal bisnis yang telah dan sedang berjalan, membutuhkan penanganan yang segera dari pihak manajemen. Penanganan yang segera ini kita kenal sebagai manajemen krisis. Jadi, manajemen krisis itu yaitu respon pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Pendekatan yang dikelola dengan baik sebagai respon terhadap kejadian terbukti secara signifikan sangat membantu meyakinkan para pekerja, pelanggan, mitra, dan masyarakat luas akan kemampuan organisasi melewati masa krisis. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Kamelia, NIM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit manajemen resiko, di mana pengertian audit itu adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Manajemen resiko itu adalah upaya organisasi yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko, sehingga manajemen risiko merupakan arsitektur untuk mengelola risiko secara sistematis yang terdiri dari prinsip, kerangka kerja, dan proses untuk mengelola risiko. Nah, internal audit itu bertujuan untuk membantu anggota entitas organisasi supaya bisa melaksanakan tanggung jawab dengan efektif. Internal audit akan menganalisis, mengajukan beberapa saran dan penilaian. Pemeriksaan juga mencakup pengawasan efektif dengan biaya yang wajar. Audit internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan menganalisa, menilai, dan memberikan saran serta komentar tentang aktivitas yang diperiksa. Internal audit berfungsi untuk alat membantu manajemen guna menilai tingkat efektif dan keefisien pengendalian internal perusahaan, memberi saran ataupun rekomendasi serta memberikan nilai tambah untuk manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan berikutnya. Nah, tujuan manajemen risiko ialah tujuan manajemen risiko di perusahaan pada dasarnya untuk mengamankan perusahaan dari kemungkinan perusahaan terkena kerugian dan meminimalkan kerugian bila peril sudah terjadi. Nah, pelaksanaan yang baik dari fungsi manajemen risiko dan fungsi audit internal dalam suatu struktur perusahaan masih menjadi perdebatan hingga saat ini.
Terdapat beberapa pendapat yang mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa fungsi manajemen resiko dan fungsi audit internal dapat disatukan, tetapi dibutuhkan pengelolaan yang lebih hati-hati terhadap situasi tersebut. Pendapat kedua menyatakan bahwa fungsi internal audit perlu menjaga independensinya untuk menilai kelayakan fungsi manajemen resiko. Seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Silwan Fakih. Saya akan menjelaskan tentang penerapan audit manajemen risiko. Penerapan audit manajemen risiko yang efektif pada perusahaan merupakan salah satu hal yang penting bagi manajemen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Risk management lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang berkembang pesat disertai dengan risiko kegiatan usaha perusahaan yang semakin kompleks. Hal itu menuntut suatu perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko yang memadai dan dilaksanakan secara disiplin. Penerapan manajemen risiko pada perusahaan sangat penting dalam menciptakan industri yang sehat dan terintegrasi. Agar bisnis perusahaan dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali, penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap perusahaan pada dasarnya akan menciptakan industri perusahaan yang semakin sehat. Semakin besar jumlah komite audit dalam perusahaan, maka dapat mempengaruhi luas pengungkapan risiko dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks tentunya, yang mungkin akan menimbulkan dampak lebih besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya perusahaan dengan ukuran besar memiliki tuntutan untuk menerapkan manajemen risiko agar risiko dapat dikelola dengan baik dan mengungkapkan risiko-risiko dengan detail. Artinya mengaudit suatu risiko-risiko yang kemungkinan terjadi secara detail sebagai bentuk transparansi publik atas risiko-risiko yang dihadapi terkait dengan tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan laporan untuk keperluan internal, di mana informasi tersebut juga digunakan sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada pihak eksternal, artinya kepada seperti nasabah dan lain-lain di bank seperti nasabah, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Sesuai dengan teori keagenan, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi-informasi risiko yang lebih banyak dengan tujuan selain untuk memuaskan para pengguna laporan keuangan, juga untuk mengurangi biaya keagenan dan untuk mengurangi asimetri informasi dalam manajemen perusahaan dan pemilik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.